Orang yang matanya melek minta lihat ijazah nggak dikasih. Tapi sama orang buta malah diliatin. Itu kan sama saja dengan nyuruh orang buntung nendang bola. Yo raiso. RUU perampasan aset, Jokowi 3 kali mendorong tapi tidak ditindaklanjuti DPR. Kalau masih ada ya, kalau masih ada orang yang percaya sama omongannya orang ini nih, musyrik. Dobol semua tuh omongannya itu, dobol semua itu. Malah lebih bermanfaat ya. Malah lebih bermanfaat pantatnya ayam tuh, mengeluarkan telur ya. Jadi lebih bermanfaat, lebih nyata gitu ya, lebih bervitamin daripada nih omongannya orang ini nih. Omongannya orang ini dari mulai mobil SMK, dari mulai apa itu buyback Indosat, dari mulai lapangan kerja 10 juta, dari mulai dolar dibalikan 10.000, dobol semua. Makanya kalau ada Dede ngomong begini nih, saya berani buktiin itu nggak bakal Dede ngomongin begini. Selama dia punya kekasaan 10 tahun, masa dia nggak bisa apa itu menyelesaikan masalah perampasan aset. Makanya kalau ada orang percaya sama omongannya dia, itu bener-bener ya paling percaya orang-orang termul itu. Orang-orang ternaknya dia paling percaya. Tapi kalau macam orang-orang yang waras gitu ya, orang-orang yang punya akal sehat itu, omongannya itu semua tuh bullshit semua. Lebih bermanfaat pantatnya ayam keluarnya telur ya. Itu lebih nyata, lebih bermanfaat, lebih terbukti daripada omongan lu. Men, idola gue, idola gue. Men, udah ngeliat gue? Gue kadang-kadang sering bingung. Giliran sekarang nih, eranya Pak Prabowo, joget-joget disalahin, langsung mau bubarin DPR kalau perlu lengserin Pak Prabowo, bener kagak? Kalau zaman dulu, giliran idola gue nih joget-joget tuh, pada diem semua, diem aja pokoknya, malah ikut joget di rumah, bener kagak? Gue rasa gue, anggota-anggota gue nih mantan nih pendukung garis keras dulu ya, pada pakai kacamata kuda, bener kagak? Kalau kacamata kuda kan begitu, cuma bisa ngeliat lawan doang, ngeliat barisannya itu yang salah kagak bisa, bener kagak? Hah? Iya kan? Iya, lu perhatiin aja lu kemarin kan, sampai bakar halte semua segala macem, pokoknya tumbangin Puan Maharani kalau bubarin DPR, kalau perlu lengserin Prabowo, bener kagak lu? Siapa sih sebenarnya yang nulis naskah We Walk the Talk, not only talk the talk? Parah banget sih sumpah. Karena Pak Tom Lembong ketika ditanya sama di podcast ya, ditanya, Pak siapa yang bikin naskah We Walk the Talk itu, Pak Tom Lembong juga nggak tahu guys siapa yang nulis naskah We Walk the Talk. Parah sih, yang nulis naskah itu harus tanggung jawab ente. Pak Jokowi jadi viral kan bahasa Inggrisnya We Walk the Talk. Kan yang bener mah gini, we will the talk, not only talk to talk. Tapi emang yang bikin lucunya itu talknya itu sih. Parah. Tanggung jawab dah yang nulis naskahnya tuh. Izin saya sampaikan terkait dengan keadaan negara Republik Indonesia saat ini. Negara saat ini tidak baik-baik saja saudaraku. Negara ini sudah menuju kehancuran. Dari manakah kehancuran ini datang? Tidak lain dari seorang Jokowi. Kehancuran kerusakan ini berasal dari Jokowi. Ya, Jokowi memang benar turun dari jabatan, tetapi akal kehancuran dan bibit-bibit kehancuran itu masih tetap ada. Oleh karena itu, jalan terbaik dan jalan satu-satunya adalah dengan memenjarakan seorang Jokowi dan bibit-bibit yang ada hari ini. Dengan itu, Indonesia bisa lebih maju, berkembang, dan lebih baik. Terima kasih untuk Anda semua. Apa sih yang dirugikan kamu oleh Pak Jokowi hingga kamu sebenci itu sama beliau? Nah, ini tolong disimak sebentar ya. Tolong disimak baik-baik. Kemudian
ditonton sampai habis dengan dipotong-potong. Ya, ini akan saya jelaskan kenapa saya membenci Pak Jokowi. Dan bukan hanya saya yang membenci Pak Jokowi, tapi seluruh rakyat Indonesia ini membenci Pak Jokowi. Ya, karena selama Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini selama 10 tahun, dia telah menumpuk-numpukkan hutang sebanyak 8.000 triliun lebih. Ya, 8.000 triliun lebih. Dan hutang ini, yang akan menanggung beban hutang ini adalah warga negara. Setiap warga negara Republik Indonesia ini akan menanggung beban hutang ini sebanyak 32 juta. Ya, per warga. Setiap warga akan menanggung 32 juta. Makanya yang dirugikan semua warga negara ini dirugikan, bukan hanya saya. Ya, ini tolong didengar baik-baik. Ya, karena kenapa? Bagaimana caranya untuk membayarkan hutang itu? Saya berikan solusinya bagi Anda. Ya, solusinya adalah Jokowi pada tahun 2016 pernah menyampaikan uang negara Republik Indonesia ini sangat banyak. Banyak sekali kata Jokowi. Ya, ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada disembunyikan di bawah kasur, dan ada disembunyikan di luar. Yang disembunyikan di luar itu 11.000 triliun. Ya, datanya ada dalam kantong saya kata Jokowi. Bahkan yang di dalam kantong saya ini melebihi 11.000 triliun itu. Beda lagi kata Jokowi. Ya, yang di 11.000 triliun yang di luar negeri itu sama di dalam kantong saya ini beda lagi kata Jokowi. Lebih banyak yang ada dalam kantong Jokowi daripada data yang ada di luar negeri itu yang 11.000 triliun. Nah, kalau nggak percaya, coba dicek, ya kata Jokowi di Kementerian Keuangan. Ya, data ini tidak dipublikasikan karena bentuknya rahasia. Ya, dicek dulu, makanya tangkap dulu Jokowi dan Sri Mulyani. Periksa mereka dulu. Ya, sesudah diperiksa apakah betul yang dikatakan Jokowi itu di data Kementerian Keuangan itu. Siapakah orang yang telah membawa kabur uang kita ke luar negeri? Ya, siapakah orang itu? Kalau sudah ketemu orangnya, tangkap orang itu. Ya, tangkap orang itu, suruh kembalikan uang itu ke negara kita untuk membayarkan hutang yang sebesar 8.000 triliun lebih itu. Sisanya nanti baru masuk ke APBN, ya, ke kas negara. Kalau seandainya ini tidak betul, datanya tidak ada misalnya di Kementerian Keuangan, ya, waktu dicek sama KPK tidak ada, berarti Jokowi telah menyebarkan berita bohong, ya, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ini kena undang-undang ITE. Ya, pasal 28 ayat 1 dan 2. Makanya inilah yang saya sampaikan terus menerus kepada kalian supaya kalian paham, ya. Kenapa sebenarnya tidak ada yang membenci Jokowi? Karena dia telah membuat kerusakan di Indonesia ini. Banyak sekali orang yang dirugikan, ya. Banyak sekali orang yang dirugikan. Makanya KPK segera tangkap Jokowi dan Sri Mulyani, periksa dulu apakah benar yang dikatakan Jokowi itu di Kementerian Keuangan itu ada data warga negara Republik Indonesia ini yang membawakan kabur uangnya ke luar negeri 11.000 triliun. Kalau ternyata benar, sita uangnya, ya, bayar hutang. Kalau memang ini tidak benar, berarti Jokowi telah menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, ya, dalam transaksi elektronik. Ini kena pasal ITE, ya, Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 1 dan 2, ya. Segera KPK lanjutkan seperti visi dan misi Pak Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Terima kasih.